Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sedang berada di salah satu desa adat tertua yang ada di Bali, yaitu Desa Tenganan. Nah, Desa Tenganan ini terkenal karena berbagai keunikannya, dimulai dari sistem adat hingga berbagai kerajinan tradisional yang menarik banyak minat wisatawan. Namun, tahukah kalian mengenai proses pengerjaan kerajinan di sini? Melalui proyek ini, kami akan menggunakan konsep fungsi komposisi untuk menganalisis bagaimana proses pembuatan salah satu kerajinan di desa ini, yaitu kerajinan ata atau disebut rotan liar. Untuk mengetahui proses pembuatan kerajinan ata, kami akan melakukan wawancara kepada salah satu pengrajin di desa ini. Jadi selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa ya? Oh ya, saya Andika. Jadi saya izin nanya, di desa Tenganan ini ada apa saja Pak? Kalau di sini masyarakat di Tenganan ini satu itu mereka mengerjakan kain geringsing, terus ada anyaman yang atur kayak yang tadi itu, terus yang ketiga bikin lukisan dari sontak. Dan untuk anyamannya itu sendiri, tahapan pembuatan itu gimana Pak? Untuk anyaman ate itu bahannya dari ate. Itu ate itu semacam akar yang dapat di hutan desa ya. Jadi untuk pertama nih di apa namanya itu dipilih yang untuk dasarnya itu dipilih yang udah tua. Iya. Terus yang dipakai nganyam itu biasanya yang mudah dipakai. Untuk kerajinan ata sendiri itu berapa lama waktu yang diperlukan Pak? Itu tergantung motifnya, mau bikin semacam apa namanya? Banyak tergantung motif sih sebenarnya. Kalau bikin yang kecil itu cepet, kalau misalnya bikin yang besar itu mungkin banyak waktu ya. Sampai setahun ya Pak? Enggak sih. Nah, paling lama, paling besar biasanya sekitar 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Ya. Tapi itu harus rutin dikerjakan. Untuk dalam sebulan ini biasanya berapa kerajinan yang dihasilkan? Banyak karena masyarakat di sini apa namanya dia punya semacam karyawan soalnya. Sehari ini kan udah beberapa tas itu bisa dikerjakan. Itu dijual di luar atau di sini aja? Di luar kebanyakan keluar, bahkan udah ekspor ke luar negeri. Oh ya. Ya, kebanyakan udah ke luar negeri. Lebih turis sih sebenarnya lebih suka. Dari hasil wawancara tersebut, kami membuat suatu fungsi komposisi mengenai proses pembuatan anyaman ata. Kami akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi yang berfungsi untuk mencari jumlah produk anyaman ata dari waktu yang diberikan. Pada fungsi komposisi ini, kita menggunakan 3 fungsi, yaitu fungsi FT, KT, dan HT. T, yaitu lama waktu yang diberikan dalam besaran jam. FT, yaitu proses pengeringan, di mana mencari banyak gulungan akar ata yang dapat dihasilkan. Kemudian GT, yaitu proses penganyaman, untuk mencari banyak hasil kerangka anyaman. Dan yang terakhir HT, yaitu tahap finishing, untuk mencari banyak produk jadi dari keseluruhan proses. Kita mempunyai T sebagai waktu yang ditentukan. Setiap proses pengeringan satu gulungan ata memerlukan waktu selama 10 jam. Sehingga apabila kita ingin mengetahui banyak gulungan yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, kita menggunakan fungsi FT sama dengan T dibagi 10. Gulungan ata hasil pengeringan tersebut kemudian akan dianyam. Setiap 2 gulungan menghasilkan satu kerangka anyaman, sehingga tercipta fungsi GT sama dengan 0,5T atau T dibagi 2. Pada tahap terakhir yaitu finishing, ternyata dalam proses pengecekannya terdapat satu produk anyaman yang gagal dan tidak dapat diperjualbelikan. Dari situ kita mendapatkan fungsi HT sama dengan T dikurang 1. Dari ketiga fungsi tersebut, kita dapat membuat fungsi komposisi untuk mencari banyak produk anyaman yang dihasilkan melalui beberapa proses
dan dalam jangka waktu tertentu, yaitu fungsi H bundaran G bundaran FT, yang dimana T yang diketahui akan dimasukkan ke dalam fungsi F terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam fungsi G, dan yang terakhir akan dimasukkan ke dalam fungsi H. Fungsi komposisi yang kita dapat yaitu T per 20 min 1. Sebagai contoh, diketahui bahwa terdapat 3 buah fungsi. Fungsi ft yaitu t per 10, lalu ada fungsi gt yaitu 0,5 dikali t, dan fungsi ht yaitu t dikurang 1, yang dimana t adalah 100 jam. Fungsi komposisi yang digunakan yaitu h bundaran g bundaran ft yang bertujuan untuk mencari berapa banyak produk yang dapat dihasilkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pertama-tama, kita akan menghitung fungsi ft-nya terlebih dahulu, yang dimana kita akan memasukkan t-nya, yaitu 100. Sehingga 100 dibagi 10, hasilnya menjadi 10. Selanjutnya, akan masuk ke tahap kedua, yaitu memasukkan hasil perhitungan dari fungsi ft ke fungsi gt. Sehingga 0,5 dikali dengan 10, hasilnya yaitu 5. Terakhir, kita akan memasukkan hasil perhitungan sebelumnya ke fungsi ht, yaitu x min 1, sehingga 5 dikurang 1 hasilnya menjadi 4. Jadi, hasil dari H bundaran G bundaran FT adalah 4. Yang berarti, dalam waktu 100 jam akan menghasilkan 4 buah produk anyaman.